Allah yang paling besar seperti beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berkumpul mengagungkan syiar Allah Nabi Muhammad dengan peristiwa agungnya, fa insyaallah ini menambah ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, Al-Habib Ibnu Arabi bin Yusuf Al-Idrus, dan segenap para habaib Al-Habib Ahmad As-Sejad, segenap para ustadz sufi, dan yang lain-lain yang saya nggak tahu satu persatu, tanpa mengurangi hormat saya dan kecintaan saya pada mereka. Semoga para habaib semua sehat panjang umur. Para hadirin dan hadirat, para pencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, di saat yang mulia ini, untuk memperingati hari yang mulia, yaitu peringatan Isra dan Mi'rajnya junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang diundang oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah yang belum pernah dilakukan, digapai oleh Nabi maupun Rasul manapun kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majelis ini pengokoh kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad. Amin ya rabbal. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita banyak peristiwa-peristiwa yang agung, yang ini menjadi pelajaran untuk kita umat Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menyingkat waktu, saya ingin untuk menyampaikan firman Allah yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil ahrami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina, lailan di tengah malam. Kata ulama, lailan itu pakai nakirah karena ba'dil lail, hanya sebagian malam. Peristiwa Isra Mi'raj ini ditulis oleh Imam Dardir 100 lebih halaman. Syekh Muhammad Al-Maliki punya kitab namanya Al-Anwarul Bahiyah, juga puluhan halaman. Dibaca saja hadirin, dibaca saja, itu sudah hampir 1 jam kita baca kitab itu. Ceritanya kalau diceritakan penceramah 2 jam, 3 jam belum tentu habis. Padahal peristiwa ini hanya mengambil waktu nggak lebih dari 1 menit. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu nggak lebih dari 1 menit. Hingga diriwayatkan beliau itu pergi Isra, kemudian Mi'raj, kemudian kembali ke tempat duduknya, tempatnya masih hangat. Seperti pian kalau nonton sinetron terus ke kamar mandi sebentar, cepat-cepat supaya bisa tidak ketinggalan, balik lagi. Kira-kira berapa lama itu? Masih hangat. Sudah peristiwa Isra Mi'raj seperti itu. Akan tetapi kalau diceritakan bisa berjam-jam hadirin. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada beliau baginda Muhammad, yang telah memperjalankan hambanya. Makanya kalau Isra Mi'raj jangan tanya ini masuk akal atau tidak, karena Allah sendiri sudah menyebut subhan. Subhan itu kalimatun tuqalu inda ta'ajjub. Kata ulama, orang itu kalau kaget, kalau heran, kalau takjub pasti subhanallah. Pak,
Yang kalau ada bebinian bungas, lihatnya gimana? Subhanallah bungasnya, betul? Apa na'udzubillah bungasnya? Hah? Subhanallah apa na'udzubillah? Subhanallah. Yang kalau ada orang laki yang bungas, yang lihatnya subhanallah bungasnya atau innalillah? Hah? Innalillah apa subhanallah? Subhanallah. Jadi kita kalau lihat sesuatu yang menakjubkan, kita bilang ini Allah menceritakan Isra Mi'raj dengan kalimat subhan, karena ini menakjubkan, mengherankan. Yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, Masjid Haram, bulan ini bulan Rajab disebut dengan Syahrul Haram. Perjalanannya dimulai dari Masjidil Haram. Yang tahu nggak artinya haram itu apa? Haram itu artinya mulia. Bisa haram, bisa hurmah. Hurmah orang Indonesia nggak bisa ngomong hak jadi hormat. Yang terhormat. Yang terhormat itu yang terhormat, yang terharam, yang termulia. Jadi haram itu artinya mulia. Bulan haram, Rajab itu bulan haram, dan Masjidil Haram bulan mulia. Bukan haram itu artinya yang nggak boleh. Makanya ulun pernah diundang satu masjid namanya Masjidul Halal. Ulun tanya, ini kenapa masjid halal? Maaf Habib, kalau di Mekah Masjidil Haram, di sini Masjidil Halalnya. Ini nggak paham, dikira haram, kebalikannya bukan haram itu Jadi peristiwa ini terjadi di bulan yang mulia dan terjadi di tempat yang mulia, karena peristiwa ini berangkatnya minal Masjidil Haram, di tempat yang mulia, yaitu Ka'bah di Mekah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, dhamirnya mufrad. Kenapa enggak huma? Apa yang berkah cuma di Palestina, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram enggak berkah. Ulama berkata, kenapa haulahu? Itu kembalinya ke Masjidil Aqsa, karena dhamir yarja ilal aqrab, kembali kepada yang paling dekat. Bukan Masjidil Haram yang diberkahi, yang diberkahi justru Masjidil Aqsa. Kenapa? Lima fihi min atharil anbiya wal mursalin, karena masjid itu bekasnya para nabi dan para roh. Makanya bekas nabi dan rasul itu barokah hadirin. Nabi rasul sudah nggak ada, bekas pewaris nabi dan rasul barokah. Jadi barokah itu ada, yang bilang Allah di dalam Al-Quran. Makanya nanti lihat, ketika Nabi Muhammad perjalanan hadirin, Nabi Muhammad disuruh sholat 2 rakaat di sini, 2 rakaat di situ, 2 rakaat di situ, 2 rakaat di situ. Nabi setiap sholat tanya, ini apa? Ini Thaibah wa ilaihal muhajarah. Ini adalah Madinah, nanti kau hijrah di situ. Ini apa ini? Ini gunung namanya Turisina. Ini apa namanya? Ini adalah rumahnya Nabi Isa dilahirkan, Baitul Lahmin, sekarang disebut Bethlehem. Ini apa kok saya suruh sholat sebelah pohon? Ini pohon bekas sandaran Nabi Musa. Coba lihat, yang satu bekas Nabi Muhammad, yang satu bekas Nabi Isa, yang 2 bekas Nabi Musa. Makanya tiap bekasnya para nabi itu barokah. Nabi suruh sholat 2 rakaat di pohon. Kenapa? Pohon banyak hadirin. Kenapa Nabi nggak sholat di sebelah pohon situ? Beda kalau pohon itu bekas sandaran Nabi Musa. Kalau pohon itu Haji Musa, mana berkah? Gunung banyak. Kenapa Nabi sholat 2 rakaat di gunung Turisina? Haitsu kallamallahu Musa taklima, karena gunung itu bekas Nabi Musa ngomong-ngomong sama Allah. Di sini gunung juga banyak. Ada batu baranya lagi. Ada gunung Sambung. Ada gunung apa di sini paling dekat?
Ada Gunung Kelut, tahu Gunung Kelut? Gunung Kelut bukan bekasnya Nabi, Mbah Marijan. Makanya nggak barokah. Bekas Nabi baru makanya ulun pian kalau ada bekasnya aulia, bekasnya solihin, ambil berkah. Anak-anak kalau liburan bawa ke Jawa, bawa ke ziarah, bawa ke sekumpul. Untuk apa? Ambil barokahnya ulama, para habaib dan para kiai. Insya Allah anaknya dapat Ini kadang-kadang pian kada, anak libur sekolah nggak dibawa ke tempat aulia, kebun binatang. Dilihatin monyet, makanya nggak dapat berkah, malah ketularan sifatnya jangan diajak kebun binatang. Anak diajak kebun binatang, anak tanya ada buaya. Apa itu, Mbak? Abu, itu apa? Itu buaya seperti bapakmu. Bawa ke tempat yang liburan jalan kemana, Wali Songo, ini istimewa. Makanya anaknya dapat barokah, insya Allah jadi anak soleh-soleh.